Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramzi. Saya programmer dari kelompok Muhammad Ilyas. Nah, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan untuk kuis pertemuan 5, yaitu ada 3 soal. Yang pertama, bagaimana cara mengatur strategi dan cara terbaik untuk mengoptimalkan penjadwalan pembangunan sebuah perangkat lunak yang sedang Anda kembangkan. Oke, pertama saya akan jawab ini. Caranya itu adalah, menurut saya, jadwal pengerjaan proyeknya harus jelas terlebih dahulu, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat analisis dan desain sistemnya. Jadi setelah jadwalnya jelas, kemudian komunikasi harus tetap dijaga. Contohnya di sini adalah, ini adalah contoh pengerjaan proyek kelompok saya. Yang pertama di sini adalah di minggu pertama mencari perusahaan, survei, mengumpulkan data, dan menganalisa data. Proses di sini cukup penting karena kadang bisa memakan waktu yang lama, jadi harus mengoptimalkan kegiatan di awal pengembangan. Kemudian yang kedua adalah tahap perancangan. Nah, ini mengumpulkan ide desain untuk pengerjaan desain aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga, tahap pengembangan. Ini sudah mulai memasuki tahap pengembangan program. Jadi semua tahap-tahap yang ada di sini harus selalu dijaga dan selalu berkomitmen, terutama manajer proyeknya harus selalu mengontrol kegiatan perkembangan proyek perangkat lunak. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan pemahaman Anda, bukan hasil rating, tentang konsep dasar dan metodologi terkait dengan pengembangan aplikasi berbasis Rapid yang sedang Anda lakukan. Konsep aplikasi Rapid menurut saya adalah gimana caranya kita mengembangkan aplikasi secara cepat dibandingkan metode konvensional. Artinya, secara teknis ini aplikasi Rapid adalah gimana caranya aplikasi yang kita buat itu bisa lebih cepat jadi untuk diluncurkan. Contohnya di sini adalah kelompok saya. Jadi aplikasi Rapid itu jadwalnya udah harus jelas terlebih dahulu agar kegiatan selanjutnya, termasuk dari analisis, desain, maupun pas programmingnya udah lebih lancar. Jadi udah tahu harus ngapain. Contohnya di sini perencanaan kerjanya adalah mengumpulkan data, analisis kebutuhan, membuat UML, mendesain tampilan website. Jadi di pengembangan aplikasi berbasis Rapid biasanya ada 4 posisi utama, yaitu pertama project manager. Project manager itu fungsinya mengkoordinir dan mengorganisasikan semua anggota tim yang terlibat di pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Kemudian yang kedua ada analis. Analis ini fungsinya adalah menganalisa kebutuhan dari si pengguna aplikasinya nanti. Contohnya misal perusahaan. Jadi harus dicari tahu perusahaan itu butuhnya aplikasi yang seperti apa. Terus permasalahan perusahaan yang harus diatasi, dan perusahaan tuh maunya aplikasinya nanti kayak gimana biar bisa mengatasi permasalahan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga ada posisi desainer. Nah, dia ini yang berfungsi sebagai mendesain sistem. Jadi dia mendesain gimana aplikasi yang kita buat nanti harus berjalan. Jadi buat alur kerja aplikasinya itu seperti apa nantinya, termasuk buat UML seperti use case, activity diagram, maupun class diagram. Nah, yang keempat ini adalah programmer. Nah, programmer ini yang berguna untuk membuat aplikasinya, termasuk dari programming sampai menggunakan tools-tools yang lain itu dia harus tahu. Jadi aplikasinya bisa diluncurkan, bisa jadi. Contohnya di sini rencana kerjanya minggu pertama mengumpulkan data, kedua analisis kebutuhan, ketiga membuat UML, dan keempat mendesain tampilan website. Nah, kemudian minggu ke-5 sampai 6 ini membuat website, minggu ke-7 pengujian, dan minggu ke-8 implementasi. Jadi pekerjaannya per masing-masing job desk itu harus jelas. Nah, yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui tentang tools yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Nah, karena pengembangan aplikasi berbasis Rapid itu tujuannya buat aplikasi biar cepat jadi, biar cepat diluncurkan. Jadi tools-tools yang digunakan pun harus bisa mendukung pengembangan aplikasi berbasis Rapid itu. Jadi
harus cepat, nggak ngerepotin posisi-posisi yang terkait kayak programmer, desain sistem. Contohnya di sini saya menggunakan WordPress. Nah, WordPress ini dalam penggunaan website menurut saya cukup bagus. Maksudnya nggak perlu ngoding dari awal sampai jadi kita tinggal install aja, nanti kemudian kalau udah jadi tinggal kita hosting aja websitenya. Jadinya bisa kayak gini. Jadi tampilan backend sama front endnya itu udah ada, nggak perlu ngoding dari awal lagi. Jadi pengerjaan proyek perangkat lunaknya pun lebih cepat jadi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.